Kids at Home Church, selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih pada sehat-sehat dan tetap stay fun ya meskipun masih pada di rumah aja. Nah Kids, hari ini kita mau mulai Sunday School, tapi kita mau mulai dengan mendengarkan teman kita untuk ayat hafalan. Yuk kita dengerin teman kita untuk ayat hafalan dulu ya. Hai Kids at Home, apa kabar? Seperti biasa sebelum kita mulai ibadah kita akan menghafal ayat firman Tuhan. Bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk kita hidupi setiap hari. Ingat ya, yuk kita belajar 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Gampang kan untuk dihafal? Yuk, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Lebih baik kita bukan hanya menghafal, tapi juga menghidupi ayat firman Tuhan. Yuk kita tetap berdoa, apalagi untuk Indonesia di masa pandemi ini, supaya Indonesia lekas sembuh. Tetap berdoa ya. Tuhan berkati. Hai Kids at Home, hai semuanya, kembali lagi dengan Miss Vita di Kids at Home. Nah hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah adik-adik semuanya Kids at Home, kan sekarang lagi tahun ajaran baru ya. Semuanya kan sekarang lagi memulai tahun ajaran baru di sekolah. Gimana? Pada senang gak? Pasti ketemu dengan teman-teman setelah liburan lama, ketemu lagi dengan teman-teman walaupun masih rata-rata sekolah masih pada online ya sekarang, tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita karena kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita, bukan karena keadaan tetapi karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Nah, gimana ini tahun ajaran barunya? Udah pada kenalan semuanya sama teman-teman, sama guru-guru yang akan mengajar adik-adik semua nanti 1 tahun ke depan. Miss harap semuanya tetap bersemangat ya, tetap sukacita, dan semua tugas dan semua pelajaran di sekolah dapat diikutin dengan baik walaupun masih secara virtual, walaupun masih secara online. Oke? Nah, adik-adik Kids at Home, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk masuk ke bagian pujian dan penyembahan, yuk kita doa sama-sama dulu yuk. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini karena kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bisa mengikuti Kids at Home, ibadah Kids at Home hari ini dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih untuk semua situasi yang boleh kami alami saat ini. Kami percaya kami sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kami juga mau Tuhan menjadi berkat bagi teman-teman kami. Kami juga mau berdoa buat mereka, kami juga mau mendukung mereka. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan Yesus tetap baik. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan, kami siap menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau angkat satu pujian, kita mau nyanyikan satu pujian. Judulnya Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning.
You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. One more, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. 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 Amen. Yeah! Well, kids at home, now we are going to sing a second song titled God is so good. He is so good to me and also to you. Ready? Okay, let's sing. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers praise. He's so good to me. He saves my soul. He saves my soul. Amen. He saves my soul. He's so good to me. I'll do His will. I'll do His will. I'll do His will. He's so good to me. He loves me so. He loves me so. He loves me so. He loves me so. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. Amen. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Amin. Oke, kids at home, kita sekarang akan melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, siapkan hati kalian ya. Oke, silakan.
Terima kasih Miss Vita udah bawain praise and worship kali ini. Nah, kids, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau dengar sesi firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih ya kami sampai hari ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mau duduk tenang dengan diam dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana kids semuanya? Pada sehat kan? Miss Deborah berharap semuanya pada sehat dan juga tetap dalam sukacitanya Tuhan ya. Walaupun kondisi saat ini lagi gak enak gitu ya, banyak orang yang sakit karena COVID ataupun banyak yang ditinggal. Kita sama-sama berdoa ya, semua yang sedang mengalami sakit ataupun ditinggalkan, semuanya diberikan kekuatan dan semangat dari Tuhan. Dan Miss Deborah berharap semua kita yang lagi nonton juga tetap sabar, stay di rumah, tahan-tahanin dulu ya, gak ketemu teman, gak ke mall gitu ya, semangat, terus berdoa. Percayalah kalau Tuhan pegang kendali. God is in control. Oke? Sekarang kita mau dengar firman Tuhan yang diambil dari Daniel pasal yang ke-6 ayat 1-28. Miss Deborah ulang ya, Daniel yang pasal yang ke-6 ayat 1-28. Ayatnya lumayan panjang, nanti Miss Deborah bacain 1 atau 2 ayat. Oke? Nah, tema dari firman Tuhan hari ini adalah God is always with us even when we go against the crowd. Sekali lagi, God is always with us even when we go against the crowd. Jadi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita sekalipun kita menghadapi sesuatu yang besar, problem yang besar mungkin ya. Tapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang yang bernama Daniel. Jadi di zaman dulu, di zaman sebuah kerajaan di mana rajanya bernama Raja Darius, itu ada seseorang yang bernama Daniel. Nah, Daniel ini termasuk salah satu kepercayaan raja petinggi di dalam kerajaan Raja Darius. Daniel ini adalah orang yang suka bergaul sama Tuhan, sayang sama Tuhan, jadi dia suka berdoa, dia suka praise and worship, pokoknya dia suka punya hubungan, punya waktu-waktu khusus deh sama Tuhan, gitu ya. Oke, dia punya waktu-waktu khusus untuk berdoa sama Tuhan. Nah, Daniel ini diberkati Tuhan. Dia adalah orang yang sangat punya hikmat di negeri itu. Tapi ada yang gak suka sama Daniel. Ada segerombolan orang yang gak suka sama Daniel. Orang-orang yang gak suka ini satu kali mereka tuh mungkin kumpul gitu. Mereka diskusi bagaimana cara menjatuhkan Daniel. Bagaimana cara supaya Daniel tuh gak ada di kerajaan itu lagi. Nah, setelah mereka berdiskusi, akhirnya mereka ketemukan cara. Akhirnya mereka menghadap raja. Waktu mereka menghadap raja, mereka mengusulkan suatu rencana yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan Daniel. Tapi raja nggak tahu. Raja nggak berpikir ke arah sana. Raja nggak tahu kalau mereka punya niat jahat. Akhirnya raja setuju dengan usul mereka. Apa yang menjadi usul mereka? Mereka mengusulkan raja membuat suatu aturan di mana selama 30 hari rakyat di dalam kerajaan itu tidak boleh menyembah atau tidak boleh berdoa, tidak boleh menyampaikan permohonan kepada ya dewa-dewa yang mereka sembah ataupun kepada manusia lain selain kepada raja. Oke? Siapapun yang melanggar peraturan itu, maka dia akan dilempar ke gua singa. Apa tadi aturannya? Gak boleh menyampaikan permohonan selain kepada raja. Kalau menyampaikan permohonan selain kepada raja, akan dilempar ke gua singa. Ih, serem banget. Ke gua singa. Nah, Daniel juga tahu ada peraturan itu. Tapi, tadi apa kata Miss Deborah? Daniel itu suka bergaul sama Tuhan, dia suka berdoa sama Tuhan. Dan dia tetap melakukan itu seperti biasa. Dia berdoa kepada Tuhan 3 kali dalam satu hari.
Luar biasa ya Daniel ya. Dia punya hubungan, dia punya relationship yang sangat kuat, sangat dekat sama Tuhan. Nah, waktu Daniel melakukan itu, orang-orang jahat tadi, orang-orang yang gak suka sama Daniel tadi ngeliat Daniel melakukan itu. Nah, terus mereka ngadu kepada raja. Mereka bilang, "Raja, Daniel tuh melanggar aturan yang dibikin sama raja. Dia harus dihukum, dia harus dilempar ke gua singa." Sebenarnya raja tuh gak mau gitu ya, karena raja tuh tahu Daniel itu orang baik, dia suka berdoa sama Tuhan gitu. Tapi karena raja sudah membuat peraturan, mau gak mau akhirnya raja bilang ya sudahlah gitu. Akhirnya Daniel dilempar ke gua singa. Serem banget, dia dilempar ke gua singa. Bayangin, ada orang yang dikasih ke singa, bisa dia diterkam ya sama singa, dicabik-cabik, gigit mungkin sama singa. Nah, setelah Daniel dilempar ke gua singa, sebenarnya raja itu sedih. Karena raja tahu kali ya Daniel itu orang baik. Akhirnya raja itu tetap berdoa buat Daniel supaya Daniel itu dijagain sama Tuhan. Oke? Nah, semalam-malaman dia mungkin kepikiran tuh Daniel gimana ya gitu. Nah, akhirnya keesokan paginya raja pergi ke gua itu. Terus raja panggil-panggil Daniel, katanya, Daniel gimana? Apakah Tuhan sanggup? Apakah Tuhan sanggup menolong kau di dalam gua itu?" Terus apa kelanjutannya? Apakah Daniel tidak menjawab? Atau Daniel diam saja dan dia sudah mati dimakan singa? Kira-kira apa kelanjutannya? Pada tahu nggak Daniel selamat atau enggak? Nah, supaya kita tahu, kita baca yuk di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Semuanya buka yuk sama Miss Deborah Alkitabnya. Daniel pasal yang ke-6 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Allahku, ini Daniel jawab ya. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Wow, Daniel ternyata masih hidup, gak diapa-apain sama singa, gak dimakan sama singa. Daniel bahkan gak ada luka sedikit pun. Kenapa? Karena Tuhan menjaga Daniel. Tuhan bikin tuh singa-singa mulutnya mengatup, gak bisa gigitin Daniel. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Akhirnya setelah itu raja mengeluarkan Daniel. Dan raja sangat bersuka cita karena Daniel masih dalam keadaan selamat. Setelah Daniel keluar, akhirnya raja membuat suatu perintah baru untuk rakyat yang di bawah pimpinannya. Apa itu? Yaitu seluruh rakyat di dalam kerajaan itu harus menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel. Harus berdoa kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel, yaitu Tuhan kita. Wow, luar biasa ya. Jadi bukan cuma Daniel yang diselamatkan, akhirnya seisi rakyat yang di bawah kerajaan Raja Darius itu menyembah Tuhan yang hidup. Lalu orang-orang jahat tadi gimana, Miss? Dihukum sama Raja Darius. Lihat, Tuhan adalah pembela Daniel. Jadi sekalipun ada musuh, sekalipun ada problem yang besar yang dihadapi oleh Daniel, tapi ada Tuhan sebagai pembela yang selalu bersama Daniel. Dari cerita ini, kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu berdoa sama Tuhan, walaupun keadaan sekitar lagi gak enak, walaupun ada orang yang gak suka sama kita, walaupun ada problem, sekarang ada corona gitu ya, yang sedang merajalela di dunia ini. Tapi ingat, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Untuk menghadapi semua ini, untuk menghadapi situasi yang gak enak ini, satu-satu yang kita
harus lakukan adalah selalu berdoa sama Tuhan. Selalu bangun quality time sama Tuhan. Oke? Ingat, God is always with us even when we against the crowd. Oke, kids at home? Semuanya pasti bisa untuk selalu mengandalkan Tuhan. Oke? Itu aja firman hari ini. Semoga kalian diberkati. Dan ingat selalu Tuhan selalu bersama dengan kita. Sekarang kita mau sesi art and craft. Yuk! Hai Kids at Home, wah ketemu lagi nih sama Miss Yana. Berarti saatnya kita art and craft lagi. Nah kali ini art and craftnya mirip-mirip dengan game yang biasa Miss Yana mainin dulu waktu kecil. Tapi dulu mainnya di di gadget gitu deh, di gamebot gitu. Nah sekarang Miss Yana mau ngajak kalian untuk buat paper Tetris. Jadi judul art and craft kita minggu ini adalah Make Your Own Paper Tetris. Oke, yuk sama-sama kita buat ya. Oke, halo kids. Yuk sama-sama kita buat nih sekarang untuk paper Tetris. Ya, oke. Nah, yang dibutuhkan adalah Miss Yana jelasin dulu ya bahan-bahannya apa aja. Miss Yana pakai kertas putih. Oke. Nah, kemudian di sini seperti yang bisa lihat ada kertas berwarna. Oke. And then ada pensil, spidol hitam, dan juga ada penggaris. Oke. Nah, sekarang untuk yang kertas putihnya ini Miss Yana bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 9 kali 7 ada 63 kotak. Nah, masing-masing kotaknya itu Miss Yana kasih ukuran 2 cm. Jadi ke samping 14 cm, kemudian yang ke bawahnya tuh ada 18 cm. Oke. Dibagi 2 cm dan 2 cm juga. Oke. Setelah kita bikin pakai pensil biar lebih rapih ya. Udah gitu kita tebalkan dengan spidol hitam ini. Oke. Nah, sekarang kalau kalian familiar dengan game Tetris, permainan Tetris, pasti kan tahu ya ada bentuk-bentuk tertentu nih. Seperti misalnya kasih contoh ya. Nih, ini kayak seperti huruf L. Oke, ini Miss Yana udah buat nih. Jadi usahakan bentuk-bentuk yang akan mengisi Tetris itu berbeda-beda ya warnanya. Nih, oke. Kemudian Miss Yana juga udah buat dan warna kuning. Ini yang seperti ini ya bentuknya. Oke. Satu lagi nih yang bentuknya kayak zigzag nih, kayak huruf Z. Pakai warna orange. Oke, nah sekarang ada 2 bentuk yang Miss Yana belum bikin nih. Sekarang yuk kita buat sama-sama ya. Kali ini Miss Yana mau pakai kertas hijau tua dan juga hijau muda. Oke. Kita akan pakai yang hijau tua dulu ya. Miss Yana mau bikin bentuk yang bujur sangkar atau segi 4. Oke. Nah, sama nih kalau tadi kan kotak-kotak di sini tuh 2 cm kali 2 cm ya. Nah, untuk membuat bentuk-bentuk ini juga sama nih. 2 cm kali 2 cm. Oke. Nah. Yuk kita mulai ya. Kasih contoh yang udah berbentuk segi. Miss Yana akan tebelin pakai spidol, oke? Nah, jadi ini kita akan mendapatkan 4 segi 4 gitu ya.
Nah, di dalam kotak segi 4 yang besar itu terdiri dari 4 kotak yang kecil yang berukuran 2 kali 2 itu. Berarti kalau berisi 4 kotak seperti ini berarti 4 cm kali 4 cm. Oke. Nah, dulu Misyana tuh waktu kecil suka banget main Tetris ini, tapi mainnya di game gitu ya, di gamebot gitu. Oke, nah ini biar warnanya juga boleh sih, masih hitam juga ya. Oke, ketika sudah jadi, jangan lupa kita gunting. Nah, jadi paper Tetris ini bisa banget nih kids kamu pakai untuk kegiatan selama kita di rumah aja, kan? Selain kita main gadget dan juga mungkin nonton TV atau nonton film ya, kita juga bisa main seperti ini seru juga loh. Oke, ya kita dapat 4. Oke, nah sekarang aku mau menggunakan yang hijau muda. Nah ini aku mau buat, kalau di Tetris tuh ada bentuk yang persegi panjang gitu ya ke bawah. Nah ini juga sama nih kids, terdiri dari 4 kotak satu bentuknya. Bagi dulu ya, 8 cm ya. Jangan lupa kita belin dengan bola. Satu lagi sisi sebelah sini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita gunting. Tapi untuk memudahkan Misyana gunting gedean dulu nih ya. Oke, nah jadi bentuk-bentuknya udah lengkap nih. Ada yang seperti ini. Nah, misalkan warnanya yang tadi Misyana bilang ya beda-beda, jadi kelihatan gitu. Oke, dan satu lagi. Nah, sekarang tinggal kita mainkan paper Tetris ini. Oke, yuk sama-sama kita buat dan habis itu kita main juga bareng ya. Let's go. Nah, oke kids, seperti kalau misalnya kalian main video game ya, ini kan kita memasukkan bentuk-bentuk ini ya di dalam kotak besar ini. Nah, tadi Misyana pakai lem. Mungkin kalau misalnya kalian main berdua, mungkin cukup gak usah pakai lem kali ya gitu. Cuman kalau tadi karena Misyana main sendiri, jadi dan buatnya juga Misyana kan sendiri ya tadi, jadi Misyana pakai lem deh gitu. Nah, untuk ukuran kotaknya, jadi misalnya kalau kamu pikir ini misalnya mungkin kalau panjang mau 3 kotak aja
bisa juga. Jadi ukurannya itu bener-bener serakit aja gitu ya. Misalnya seperti ini, atau misalnya ada yang bentuknya kamu cuma mau pakai mungkin 3 seperti ini kan misalnya kayak 4 kotak. Kalau misalnya pakai 3 nggak apa-apa juga. Oke, yuk mari sama-sama ya kita lem. Suka cocok-cocokan dulu nih. Seperti ini bisa juga nih ya, seperti lem. Oke, seperti ini ya kira-kira kids. Jadi selamat bermain bersama-sama. Pastiin kertasnya tadi beda-beda warnanya, jadi bisa kelihatan gitu mana yang bentuknya berbeda-beda gitu. Oke kids, jangan lupa kalau misalnya nanti kalian mungkin udah berhasil buat dan juga untuk berhasil mainin, boleh upload, boleh tag Home Church Jakarta, boleh juga tag Misyana. Oke? Nah, gimana tadi buatnya? Seru ya? Kita gunting-gunting, lem-lem. Nah, paper Tetris ini bisa buat kamu main sendiri, tapi bisa juga mungkin sama kakak, sama adik, mungkin juga sama papa, sama mama. Oke? Jadi selamat berkreasi ya. Pokoknya kalau udah selesai buat, boleh tag Home Church Jakarta, boleh juga tag Misyana. Oke, Misyana tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Happy Sunday. Kita sudah selesai sekolah minggu. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tuhan, berkati untuk orang-orang yang positif Tuhan, supaya mereka menjadi negatif Tuhan, dan mereka juga baik-baik Tuhan, supaya corona Tuhan bisa cepat berakhir Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden Tuhan, Jokowi Tuhan. Tuhan lindungi dia supaya bisa memimpin bangsa ini dengan baik, dan berkati untuk dokter-dokter Tuhan supaya mereka bisa merawat orang dengan baik, dan Tuhan pulihkan mereka supaya mereka tidak menjadi dokter yang jahat Tuhan, mereka menjadi dokter yang baik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, hari amin. Maka Sunday School kita hari ini udah selesai. Makasih untuk kalian semua yang udah ngikutin Sunday School dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Istimewa berdoa sepanjang minggu ini, kesehatan dari Tuhan melingkupi kalian sekeluarga. Sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai kalian sekeluarga. Oke, jangan lupa ya dihafal ayat hafalan yang tadi dibawain sama Miss Fanny ya. Oke, itu aja. Selamat menjadi anak-anak baik sepanjang minggu ini. Dan jangan lupa untuk selalu punya hubungan sama Tuhan, untuk selalu punya quality time sama Tuhan, berdoa sama Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah.